Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Ros. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur sekali lagi karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat kepada kami, terutama untuk malam ini kami dapat berkumpul bersama, walaupun bukan secara jasmani, tetapi Engkau berkati aplikasi Zoom sehingga kami terus dapat memuliakan, kami dapat memuji Engkau, bahkan kami dapat merenung kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, serta anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat bersama-sama dengan kami, supaya dimanapun juga mereka berada, mereka tetap dikuatkan, diberkati, bahkan senantiasa mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam keluarga mereka. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jadi malam ini kita akan belajar ataupun berkongsi bersama maksud Injil dicatat. Ya, maksud Injil dicatat. Oke, jadi malam ini saya menggunakan slide. Harap-harap slide ini jelas kelihatan di sana karena waktu kita mezbah doa pada hari Kamis, saya menggunakan buku biasa yang saya tidak kasih besar ataupun kasih zoom, kurang kelihatan. Jadi harap-harap melalui ini slide jelas kelihatan di peranti Anda masing-masing. Iya, apa kira-kira maksud Injil itu ditulis ataupun dicatat? Ya, ataupun sebelum kita mendalami tentang maksud Injil itu dicatat, kira-kira adakah makna Injil itu difahami oleh orang-orang Kristen ataupun secara eksklusif ataupun spesifik jemaat kita di Pekansuk, adakah sudah memahami apakah maksud Injil itu dan juga apakah tujuan ia dicatat? Ya, mungkin walaupun kita sudah mengetahui, bahkan kalau saat ini itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali untuk didapati di mana-mana apa maksud Injil maupun apa tujuannya, tetapi kita tetap lakukan juga karena kita sudah melewati ataupun melalui peristiwa yang sangat bermakna, dan kita mengingat kembali tentang peristiwa itu, dan lebih-lebih lagi kita sudah melalui peristiwa Paskah, dan kita sudah juga membahaskan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi peristiwa itu tidak berakhir sampai di situ saja, tetapi harus ada kesinambungan sesudah kebangkitan, apalagi yang harus kita peringati, bahkan apa yang harus kita teruskan untuk dilakukan. Nah, mari kita menerokai sedikit perkongsian apa yang saya telah usahakan untuk berbagi dengan saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus. Nah, apa itu Injil? Ini sedikit perkongsian ataupun sedikit ulasan. Istilah Injil itu berasal dari bahasa Arab, Injil, yang diturunkan dari bahasa Yunani, Iongalion, ya, yang berarti kabar baik ataupun berita kesukaan, yang merujuk pada 1 Petrus 1 ayat 25. Nah, BIS itu maksud dia bahasa Indonesia sehari-hari. Ini boleh didapati dalam terjemahan bahasa Indonesia versi Alkitab sehari-hari. Jadi maksud dia, Injil itu satu makna yang begitu jelas
uh, kabar baik ataupun berita kesukaan. Ya, Injil dalam bahasa Inggris disebut sebagai gospel. Nah, dari bahasa Inggris kuno, gospel yang berarti kabar baik juga, yang merupakan terjemahan kata per kata dari bahasa Yunani. Iu bermaksud baik dan Engalion bermaksud kabar. Jadi maksud dia Injil itu adalah kabar baik, berita kesukaan. Kata Injil sendiri dalam Alkitab terjemahan baru muncul sebanyak 124 kali di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan istilah kabar baik semuanya di perjanjian baru. Nah, sebanyak 23 kali di keempat Injil, 17 kali di Kisah Para Rasul, 78 kali di surat-surat Paulus, 5 kali di surat-surat lain, dan 1 kali di kitab Wahyu. Nah, kenapa kita rungkai ini? Kekerapannya digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bermaksud Injil itu merupakan satu perkataan yang tidak asing lagi. Iya, dan kita mengetahui sebentar tadi bahwa makna di sebalik Injil itu ialah kabar baik, berita kesukaan. Ya, kabar baik, berita kesukaan. Tetapi apakah kabar baik ataupun berita kesukaan di sebalik Injil itu? Ya, mari kita teruskan lagi. Nah, di dalam Markus 1:1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, rupanya yang kabar baik ataupun berita baik itu yang diberitakan ialah tentang Yesus Kristus. Dalam kata yang lain, Injil itu ialah biografi tentang Yesus. Biografi tentang Yesus dan apa yang dilakukannya. Yaitu satu berita baik ataupun kesukaan besar. Jadi, Injil, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi, Injil memberitahu kita tentang Yesus ataupun anak Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, apa yang diberitakan melalui Injil ataupun di dalam Injil adalah satu pewartaan bahwa telah genap ataupun kerajaan Allah sudah dekat ataupun memberitahu kita tentang pertobatan. Bertobatlah dan percayalah. Jadi maksud dia di dalam Injil di dalam Injil memberi kita satu ajakan ataupun respon supaya adanya pertobatan dan percaya kepada Injil ataupun percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan berita baik ataupun kesukaan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, jadi siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, rupanya bukan hanya kita perlu memahami apa itu Injil, tetapi kita juga perlu memberitahu tentang Injil. Apa buktinya? Di dalam Markus 8:35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi maksud dia, Injil itu kita perlu ketahui. Dan bukan saja kita perlu ketahui, kita juga harus bersaksi. Kita juga harus mengkabarkan, kita juga harus memberitahu. Ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Dan
Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Jadi rupanya Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi menceritakan tentang pemberitaan Injil kepada seluruh dunia, dia bukan hanya diberitakan di Yerusalem, karena Yerusalem adalah satu tempat yang pertama untuk Injil itu diberitakan, tetapi tidak hanya berhenti di Yerusalem, harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dan tidak eksklusif kepada satu bangsa saja, tetapi harus diberitahu kepada semua bangsa. Jadi menceritakan tentang semua bangsa, dia tidak eksklusif untuk satu bangsa seperti yang saya katakan tadi, tetapi dia merentasi segala bangsa, termasuklah kita pada hari ini, etnik-etnik, ya sub-etnik, suku-suku, segenap lapisan yang ada di Sabah. Nah, apa implikasi Injil kepada dunia? Ataupun apakah kesan, apakah manfaat Injil kepada dunia? Apakah kesan, apakah implikasi, apakah dampak Injil kepada dunia? Kalau menurut Yohanes bab yang ke-20 ayat yang ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi pentingnya ataupun apa kepentingan Injil ataupun biografi tentang Yesus, berita baik tentang Yesus, kesukaan besar tentang Yesus dicatat. Ia dicatat supaya kamu percaya. Kamu ini adalah majmuk ataupun satu kata yang bukan khusus untuk satu orang tetapi untuk banyak orang, supaya kamu percaya, supaya dunia percaya. Maksud dia supaya dunia percaya, supaya manusia percaya, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya, jadi Injil itu dicatat supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias ini bermaksud penyelamat. Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kalau kita ada membaca di dalam Ibrani 11, kita ada bayangan. Kita ada bayangan apakah itu iman. Di dalam pemuridan bulan-bulan ataupun tahun-tahun yang telah berlalu, kita ada membahas ini, apa itu iman. Ya, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi, iya, kita harus menerimanya dengan iman. Kita harus mempercayainya dengan iman. Supaya kita memperoleh hidup dalam namanya oleh iman percaya kita kepada Kristus. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kita semua bahwa tujuan Injil itu dicatat, ataupun berita baik ataupun kesukaan besar itu disampaikan kepada kita manusia, supaya kita tahu dan kita terima bahwa Yesus adalah Mesias ataupun Yesus adalah penyelamat. Supaya oleh iman kita hidup dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi, apa respon kita terhadap Injil? Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan Injil itu dicatat supaya kita percaya, supaya kita selamat di dalam Yesus, jadi apalah respon kita? Apa respon kita terhadap Injil? Ini seringkali kita bahaskan di dalam pertemuan, dan ini ialah menurut saya akan
bahas dulu sedikit lah ataupun memberitahu kita bahwa apa saja em, kitab-kitab Injil itu. Nah, kitab-kitab Injil itu eh, kalau kita cek di dalam Alkitab bermula dari Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes. Jadi inilah kitab-kitab yang disebut sebagai Injil. Dan kitab-kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia menceritakan tentang Yesus ataupun biografi tentang Yesus. Bahkan bukan hanya menceritakan tentang biografi tentang Yesus, menceritakan tentang penyelamatan ataupun anugerah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, respon kita terhadap Injil, kita harus mengambil respon. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Inilah yang kita harus responi. Inilah bahagian yang kita harus lakukan untuk Injil ini. Bahwa kita harus ada keterlibatan di dalam menyampaikan Injil ini kepada segala bangsa. Nah, berita tentang pertobatan dan pengampunan. Injil itu juga menceritakan tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa. Jadi, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan murid-murid Tuhan Yesus ataupun para rasul telah menggenapi amanat ini. Mereka sudah memulakan di Yerusalem. Dan kalau kita melihat saat ini, bukan hanya telah dimulakan di Yerusalem, bahkan berita tentang Yesus tersebar hampir ke seluruh dunia. Ya. Di dalam Markus 16 ayat 15 dan juga 16, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kalau di dalam Lukas tadi, beritakan ataupun sampaikan kepada segala bangsa. Tetapi Markus mencatat, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, agak mungkin kalau kita jenis yang sensitif dengan penulisan, kenapa Markus mencatat berbeda ataupun berbeza daripada catatan di Lukas. Kalau Lukas memberitahu kita kepada segala bangsa, tetapi Markus pula mencatat kepada segala makhluk. Nah, kalau kita memikirkan segala makhluk, segala makhluk, apa makhluk yang ada di bumi ya? Makhluk. Mungkin makhluk itu, kalau segala makhluk, mungkin ada manusia, mungkin ada binatang-binatang, mungkin ada tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Jadi, kalau kita artikan secara harfiah, ataupun secara literal ataupun tersurat, berita tentang Injil ini bukan hanya disampaikan kepada manusia, tetapi harus disampaikan kepada segala makhluk. Nah, ini saya sudah bahas ataupun kupas dalam pertemuan kita yang lalu bahwa Yesus datang ke dunia adalah untuk memulihkan perhubungan manusia dan juga Allah yang telah terputus. Dan akibat terputusnya hubungan manusia dengan Allah karena dosa, kita juga membawa impak yang negatif terhadap sesama
dan juga makhluk ciptaan Allah yang lain selepas manusia jatuh itu ke dalam dosa. Jadi, kalau pengertian saya secara pribadi, kedatangan Yesus ke dunia ini membawa pemulihan, membawa perdamaian, membawa pemulihan kembali satu perhubungan yang harmoni. Bukan hanya antara manusia dengan Allah, tetapi antara manusia dengan Allah dan juga semua ciptaan Allah. Jadi ini seharusnya kita tanggapi saat ini, bahwa pemulihan itu bukan hanya terjadi antara manusia dengan Allah, tetapi juga terjadi antara manusia dengan Allah dan juga semua ciptaan Allah. Ya, karena kalau kita merujuk di dalam Roma itu, Roma 3:23, manusia jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Allah. Dan apabila manusia itu sudah jatuh, dia bukan hanya berdosa kepada Allah, tetapi juga membawa impak yang negatif kepada perhubungan dengan alam sekeliling, termasuk dengan sesama manusia. Jadi alangkah bertuanya kita, karena Kristus datang kepada kita merupakan satu anugerah yang tidak dapat kita usahakan sendiri. Dan kita sudah menikmatinya sekarang, satu perhubungan yang begitu harmonis ataupun begitu indah sekali dengan Kristus, dan perhubungan yang indah sekali dengan Allah dan juga dengan ciptaan Allah di muka bumi ini. Jadi mungkin satu hari nanti kita akan bahas topik ini dengan lebih mendalam, tetapi inilah hakikatnya, bahwa Injil itu bukan hanya diberitakan kepada manusia, tetapi kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi inilah pentingnya kita harus beritakan Injil, karena ada harga yang harus dibayar bagi mereka yang tidak percaya.